di sini saya akan menyampaikan tentang yaitu penyusunan Dupak dan alur pengurusan Dupak jabatan fungsional PLP di Poltekkes Kemenkes dalam rangka yaitu workshop PLP Palu di Poltekkes Kemenkes Palu. Ini saya perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya juga anggota tim PAK di PLP UGM dan di Kemendikbud, dulu Dikti, dan tim PAK juga di BPSDM Kesehatan Kemenkes dari 2020. Juga ada beberapa kegiatan yaitu workshop peningkatan jenjang karir PLP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2020, lalu narasumber pelatihan KTI dan bagi PLP dan laporan non-PNS UGM, dan cara praktis pengajuan Dupak bagi PLPI, penyusunan Dupak dan pembuatan bukti fisik, ini 2020 oleh PPPLPI UGM. Lalu mekanisme pengajuan Dupak dan penilaiannya, workshop tim penilai dan tim verifikasi Dupak PLP Poltekkes Kemenkes PPSDM Kemenkes 2021. Dasar hukumnya adalah Permenpan RB nomor 7 tahun 2019 tentang jabatan fungsional PLP. Ini yang paling utama. Lalu ada Permenpan RB nomor 13, ada Permenpan RB nomor 38, Permenpan RB nomor 42, dan Permendikbud 145 tahun 2014 tentang juknis jabatan fungsional PLP. Nah, di sini di Permendikbud ini adalah tentang juknisnya, tapi untuk angka kreditnya mohon memperhatikan pada Permenpan RB nomor 7 tahun 2019. Jenjang PLP ini ada keterampilan dan ada keahlian saat ini. Jenjang PLP keterampilan ini terdiri dari PLP terampil, lalu dulu pelaksana, lalu mahir, dulu pelaksana lanjutan, dan penyelia. Di sini tingkat kesulitan dari PLP pelaksana, terampil, mahir, dan penyelia ini ya ada di kategori 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Juga berkecimpung dalam bahan umum dan khusus. Lalu jabatan pangkat angka kredit PLP keterampilan dari PLP terampil sampai penyelia, yaitu PLP terampil itu dari pangkat golongan 2C itu angka kreditnya 20, 2D 80, sedangkan mahir itu 3A 100, 3B 150, sedangkan penyelia itu 200, 3C, lalu 3D 300. Tentang keahlian, yaitu seorang PLP ahli itu ada ahli pertama, muda, dan madya. Untuk PLP ahli pertama ini dimulai dari pangkat golongan 3A dengan angka kredit yaitu minimal 100 atau 3B 150. Lalu muda itu di 3C 200, 3D 300, lalu madya itu ada di 4A 400, 4B 550, 4C 700. Lalu tentang bagaimana tata cara pengusulan Dupak bagi PLP, hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun Dupak yaitu mendokumentasikan seluruh kegiatan di lab, memilah jenis kegiatan yang bisa diklaimkan pada angka kreditnya dan yang tidak bisa. 3, memilih jenis kegiatan lab yang akan diklaim sesuai dengan jenjang jabatannya. Maksudnya adalah di sini Bapak Ibu melihat yaitu ada di range PLP apa. Apabila di PLP ahli muda atau PLP ahli pertama, ya Bapak Ibu melihat di PAK-nya itu, di masing-masing PAK-nya itu sudah ada butir-butir kegiatannya yang Bapak Ibu bisa pilih atau bisa pilih mana-mana yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Bukti fisik di sini adalah sebuah dokumen kegiatan lab yang dapat membuktikan secara fisik bahwa kegiatan yang dimaksud adalah benar dan dilaksanakan.
yaitu berupa dokumen tentunya yang nantinya akan dibuat soft file atau PDF begitu yang dikirimkan by email, dan nantinya akan ada Dupak online yang saat ini di PPSDM Kemenkes baru mengembangkan sistem tersebut. Komposisi dalam bukti fisik ini terdiri dari unsur pendidikan, pengelolaan lab, dan unsur penunjang. Sedangkan di dalam pendidikan ini terdiri dari yaitu mendapatkan gelar kesarjanaan atau sekolah lanjut atau mengikuti diklat. Pengelolaan lab, dan itu nanti dapat dilihat di Dupaknya. Secara diagram dapat digambarkan bahwa laporan Dupak itu harus disiapkan adalah satu lembar Dupak. Nah, lembar Dupak ini yang dimaksud adalah Bapak Ibu ada di tingkat mana, PLP ahli pertama, ahli muda, ahli madya, atau di PLP terampil, mahir, atau penyelia. Di sini nanti di form Dupaknya ini akan ada butir-butir kegiatan yang Bapak Ibu bisa klaimkan. Lalu tentunya ada surat pernyataan dan surat penugasan. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan, misalkan unsur pendidikan, unsur pengelolaan lab sesuai jenjang, dan surat penugasan pengelolaan lab di atas atau di bawah jenjang. Lalu tentunya bukti fisik, ini berupa dokumen. Nah, menyiapkan bukti fisik ini adalah dengan menyiapkan bukti fisik berupa dokumen tersebut, lalu dengan menghitung angka kreditnya yang diklaim, lalu setelah itu menyiapkan surat-surat pernyataan dan surat-surat kelengkapan yang lain sesuai dengan bukti fisik yang akan diajukan. Lalu baru terakhir itu membuat lembar Dupaknya. Nah, bukti fisik pengelolaan laboratorium ini berupa satu dokumen rekaman kegiatan, yaitu satu misalkan tentang praktikum, tentang penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan profesi bila ada. Ini praktikum ini adalah volume kegiatannya, ini faktor pembaginya adalah 4 minggu, sedangkan volume kegiatan itu volume kegiatan untuk penelitian itu 6 bulan. Atau dapat dilihat di Permenpannya. Lalu surat pernyataan dan surat penugasan ini adalah sebuah surat pernyataan pengelolaan lab yang isinya adalah tentang butir-butir kegiatan Bapak Ibu yang Bapak Ibu klaimkan untuk pengajuan angka kredit. Dapat dibuat per semester atau disusun secara keseluruhan periode pengajuan. Ini lebih enak dibuat per semester. Lalu apabila Bapak Ibu melakukan kegiatan suratnya adalah kegiatan di atas jenjang atau di bawah jenjang, ini dapat membuat surat penugasan, yaitu misalkan Bapak Ibu ada di PLP muda, ini kan bisa mengklaimkan jika mengerjakan di ahli madya bisa diklaimkan, jika di ahli pertama juga bisa. Tentunya jika mengklaimkan satu tingkat di atas jenjang jabatan, ini angka kreditnya harus dikalikan 80%. Pengurusan Dupak PLP yang mau mengajukan kenaikan pangkat dan jabatan menyampaikan dokumen berupa Dupak, surat pernyataan, dan bukti fisik, serta berkas administrasi yang lain, serta surat pengantar dari instansi Bapak Ibu bekerja. Nah, di sini butir-butir kegiatan daripada Dupak itu satu ada unsur pendidikan, meliputi pendidikan formal, meliputi pelatihan atau diklat begitu, dan prajabatan. Pengelolaan lab ini terdiri dari perancangan kegiatan di lab, pengoperasian, lalu pemeliharaan perawatan peralatan, pengevaluasian, dan pengembangan laboratorium. Pengembangan profesi ini Bapak Ibu bisa membuat KTI, menerjemahkan atau menyusun standar SOP, penemuan teknologi tepat guna, dan perolehan sertifikasi profesi. Penunjang ini sebagai pengajar atau pelatih di bidang pengelolaan lab, pemberian bimbingan, peran serta dalam seminar lokakarya, keanggotaan dalam anggota profesi, keanggotaan dalam tim penilai, penghargaan tanda jasa misalkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai atau dalam artian yang tidak relevan dengan kegiatan pekerjaan.
Besaran angka kredit dapat dilihat pada lampiran Permenpan RP nomor 7 tahun 2019 tentang jabatan fungsional PLP. Di sini untuk keterampilan pendidikan ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, perancangan ini adalah melakukan inventarisasi dokumen pengelolaan, ini berupa dokumen. Lalu menyusun program tahunan dan lain sebagainya. Ini terampil melakukan pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, ini ada identifikasi, menyiapkan peralatan kategori 2 dan kategori 3, bahan umum dan bahan khusus, menyiapkan peralatan kegiatan untuk ini ada kategori 2 dan lain sebagainya, dapat dilihat di lampirannya. Ini pemeliharaan, ini ada menyusun jadwalnya, membersihkan, menata dan menyimpan dan lain sebagainya. Ini untuk yang ahli, untuk pendidikan misalkan ini ada pendidikan formal yaitu S1 tentunya, pasca sarjana atau doktoral. Dan misalkan Bapak Ibu mengikuti diklat lamanya 30 sampai 80 jam, ini nilainya adalah 1 dan seterusnya, dapat dilihat di lampirannya. Ini saya saja Bapak Ibu bisa melihat. Urutan berkas Dupak PLP yaitu 1 berupa halaman judul berisi identitas pengusul lengkap. Kedua, Dupak PLP sesuai jenjang keterampilan atau keahlian, surat keterangan jumlah pegawai, ini bisa ditulis atau tidak, maaf. Berkas kepegawaian berupa SK kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, DP3, lalu SKP, dan lain sebagainya. Lalu ada surat pernyataan telah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan jika ada. Terus surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengelolaan lab sesuai jenjang kepangkatan atau jabatan. Lalu ada surat pernyataan, surat penugasan telah melakukan kegiatan pengelolaan lab di atas atau di bawah jenjang kepangkatan atau jabatan. Lalu ada surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi, ini apabila ada, apabila Bapak Ibu pakalahnya, artikelnya terbit di suatu jurnal. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan unsur penunjang, ya mengikuti workshop seperti ini juga bisa. Rekaman bukti fisik, nah, ini yang penting yang akan dinilai. Lalu lampiran pendukung bukti fisik, ini ada jadwal, ada surat tugas dan lain sebagainya. Nah, masih dokumen yaitu ada surat pengantar dari pimpinan unit kerja, lalu Dupak, daftar usulan penilaian angka kredit dibuat sesuai dengan lampirannya tersebut. Nah, ini dokumen-dokumen apa ya yang disiapkan. Ini ada SK-SK, tentunya harus dilegalisir. Nah, ini format dokumen kepegawaian. Ini kalau ini contoh, saya ambil contoh di UGM begitu. Karpet ini ditingkat dengan nama KPE, lalu filenya ditulis NIP-nya. Jadi ini akan ketahuan karpetnya siapa, konversi NIP-nya siapa, surat CPNF, ini dokumen administrasi, yaitu ada karpet, konversi NIP, surat SK CPNS, SK PNS, SK PAK pengangkatan jabatan pertama, PAK terakhir, SK jabatan terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, surat melaksanakan tugas, surat menduduki jabatan, lalu ada DP3 atau SKP 2 tahun terakhir, ijazah, dan sertifikat uji kompetensi, lalu ada sertifikat diklat dasar, formasi, dan peta jabatan, serta dokumen portofolio. Nah, ini penamaan dokumen, misalkan kode Dupaknya, lalu ini misalkan dokumen apa, yaitu mengikuti kegiatan pendidikan. Nah, kodenya itu kode Dupak, ditulis butir kegiatannya. Romawi 1, terus berapa itu, nanti contohnya. Nah, ini format penamaan file di Dupak, itu ada kolom Romawi 1 itu unsur utama, Romawi 2 kalau nggak salah unsur penunjang ya. Nah, unsur pertama ini ada 1 pendidikan, lalu pendidikan ada sub lagi yaitu A pendidikan formal, misalkan D3, S1, S2, S3, atau B yaitu pendidikan dan pelatihan diklat. Bapak Ibu misalkan contohnya mengikuti diklat lamanya 82 jam. Berarti Bapak Ibu memperoleh jumlah angka kredit itu adalah 2
nama filenya atau kode butirnya adalah Romawi 1, itu unsur kegiatan pendidikan, 1 sub unsur kegiatan yaitu pendidikan, B yaitu mengikuti diklat, 5 detail kegiatan yaitu lamanya 81 sampai 160 jam. Maka filenya yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional yang lamanya antara 81 sampai 160 jam. Nah, misalkan Romawi 2, ini ada unsur penunjang, yaitu Bapak Ibu peran serta dalam seminar atau lokakarya, mengikuti seminar atau workshop sebagai peserta. Berarti kode butirnya atau kode filenya yaitu Romawi 2, lalu C sebagai peserta seminar atau lokakarya bidang pengolahan lab, lalu 1 yaitu mengikuti seminar atau lokakarya atau workshop, maksudnya begitu, C sebagai detail kegiatan. Nah, ini dupak. Format dupak seperti ini Bapak Ibu dapat lihat sesuai dengan jenjang jabatannya. Nah, ini nanti jangan lupa nama dan lain sebagainya harap diisi. Nah, ini ketentuan dupaknya, ini akumulasi nilainya. Silahkan Bapak Ibu diisi saja yang baru, yang lama tidak usah dikosongkan saja. Yang baru saja yang mulai diisi dan jumlahnya. Sebenarnya yang lama itu adalah diisi sesuai dengan paknya kalau tapi sebaiknya yang diisi ini yang baru saja yang diajukan. Itu lebih enak. Nah, di sini halaman terakhirnya ini harus ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan, ditanggali, lalu ditandatangani oleh Direktur SDM di Bapak Ibu tempat bekerja. Ini adalah contohnya, yaitu halaman judul, itu ada halaman judulnya namanya apa, daftar usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional PLP, ada lambangnya, lambang Poltekkes, begitu nama, NIM, NIP-nya HP, pangkat, jabatan, lab-nya di apa, departemen apa, fakultas apa, Poltekkes, Kemenkes, Palu 2000 berapa mengajukannya. Lalu sebelah tengah ini adalah dupaknya, lalu ada ini setelah dupak ini ada surat keterangan jumlah pegawai. Ini diterangkan di labnya lab gizi misalkan begitu ada berapa jumlah PLP-nya atau non PLP-nya. Lalu ini ada pertama yaitu surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ini yang bertanda tangan di bawah ini kepala labnya, lalu menerangkan laburannya mengikuti diklat, uraian kegiatan mengikuti diklat, tanggalnya berapa, satuan hasilnya berupa sertifikat, volumenya 1, angka kreditnya 1. Lalu yang tengah adalah surat pernyataan kegiatan melakukan pengelolaan lab. Ya, ini ditulis seperti contoh. Surat penugasan ini apabila ada kegiatan satu tingkat atau di atas atau di bawah jenjang. Lalu surat pernyataan, misalkan ada pengembangan profesi, ini kepala labnya menerangkan siapa labnya, uraian kegiatannya, penulis 1 dalam karya tulis ilmiah, judulnya apa, dimuat di mana, volumenya berapa, dan satuan hasilnya adalah jurnal IJL atau Indonesian of Journal PLP UGM, volumenya adalah karena penulis kedua itu 0,6, penulis 1 dari penulis 2 berarti pembagiannya adalah 60-40, berarti 0,6, angka kreditnya adalah 0, volume kegiatan dikalikan angka kredit acuan. Begitu. Atau surat selanjutnya yaitu kegiatan unsur penunjang mengikuti tanda jasa 10 tahun jasa lain dan sebagainya. Nah, ini adalah bukti fisik atau rekaman bukti fisik. Tentunya memuat ini yang penting yaitu 1 harus ada kolom lambangnya, rekaman bukti fisik. Misalkan ini ada lambang UGM kalau di tempat kami, kalau di Poltekkes ya ada lambangnya Poltekkes begitu, lalu rekaman itu, terus jenis kegiatannya apa, nomor formulir, di atas, kolom atas nomor formulir itu dapat diisi di nomornya saja formulirnya. Lalu edisi, ini edisi 1 misalkan baru pertama kali. Tanggal berlaku ya tanggal dibuat tanggal PLP tersebut tanda tangan.
halaman, ini ada halaman berapa, lalu di sini ada tulisan jenis kegiatan, yaitu pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Nama kegiatannya apa, misalkan memilah limbah, kode butirnya ya ditulis, waktu pelaksanaan berapa 1 semester misalkan, nama labnya apa, angka kredit acuannya berapa ditulis, volume kegiatannya berapa. Angka kredit dihitung, yaitu angka kredit volume kegiatan dikalikan angka kredit acuan. Lalu di sini juga harus ditulis kolom-kolomnya, melakukan kegiatan apa, lalu ada komentar pemeriksa, PLP-nya bertanda tangan dibuat tanggal berapa, diperiksa tanggal berapa oleh PLP satu tingkat di atas jenjang jabatan. Misalkan PLP pertama itu berarti yang memeriksa adalah PLP muda. Kalau tidak ada, ya oleh kepala labnya atau koordinator labnya, lalu disahkan oleh kepala labnya atau kajurnya atau kayunit begitu. Ini contoh bukti fisik, pembuatan bukti fisiknya. Ini contoh yaitu tentang pendidikan dan pelatihan. Ini kebetulan ini contohnya saya mengikuti pendidikan dan pelatihan, lamanya 30-80 jam. Kode butirnya adalah Romawi 1, nomor 1 B6, tahunnya 2019. Angka kredit acuannya berapa? Oh, saya lihat di Permenpan, lampiran Permenpan RB nomor 7 tahun 2019 itu 1, volumenya adalah 1, angka kredit dihitung adalah volume kali angka acuan 1. Nah, ini kolomnya ada nomor, nama kegiatannya apa, waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya, bukti fisiknya apa saja, volume kegiatan. Bukti fisik ya tentunya sertifikat, lalu surat undangan, dan jangan lupa surat tugas. Lalu di sini dibuat oleh saya, tanda tangan begitu, diperiksa oleh pemeriksanya, disahkan oleh kepala lab. Lembar komentar periksa ini harus ditulis tangan, yaitu laporan sudah sesuai, misalkan begitu. Lalu di sebelahnya ini adalah contoh bukti fisik tentang perancang kegiatan, yaitu menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 pada kegiatan pendidikan, yaitu semester ganjil. Ini pada praktikum semester ini saya ada menyusun, judul percobaannya adalah volumemetri, tanggal praktikumnya, kelompoknya ada kelompok berapa, begitu alat kategori 1 yang saya susun, atau viskometer, ini jumlahnya berapa ditulis, spesifikasinya juga harus ditulis, misalkan pirek volumenya berapa, 20 mili, oh pipa kapiler. Uraian kegiatannya ya ini menyusun, diuraikan juga kegiatan menyusun kebutuhan ini apa saja, volumenya 1. Lalu ini ada contoh bukti fisiknya, yaitu perancangan kegiatan menyusun kebutuhan pada penelitian. Nah, kalau pada penelitian, ya Bapak Ibu harus menuliskan nomor, nama penelitinya siapa, judulnya apa, diverifikasi oleh dosen pembimbing, waktu penelitiannya berapa bulan, 6 bulan atau 5 bulan. Alat kategori yang disusun, yang dibutuhkan, yang Anda susun untuk mahasiswa A, ini apa saja, diuraikan, lalu volumenya. Sama, yang samping ini adalah sama juga untuk penelitian. Lalu ini bukti fisik membuat KTI, ya di sini ditulis nama jenis kegiatannya apa, nama kegiatannya apa, kode butirnya, lalu ada kolomnya yaitu judul karya tulisnya apa, waktu kegiatan, yaitu waktu kegiatan ini adalah terbitnya kapan di jurnal, hasil publikasinya terbit di jurnal Indonesian Journal of Laboratory PLP UGM dengan ISN sekian, volume sekian, terbit bulan Desember. Uraian kegiatan KTI tersebut dapat diakses pada link ini. Keterangan yaitu penulis pertama dari 2 penulis, begitu misalkan ada surat pernyataan dan jurnalnya. Lalu di bawahnya juga ada verifikasi dari PLP yang bersangkutan, pemeriksa, dan kepala lab. Ini kelengkapannya, yaitu jurnalnya, dari halaman judulnya, lalu halaman daftar isi, lalu artikel yang dimuat di jurnal itu secara keseluruhan, dan surat pernyataan. Ini
surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, saya, ini nama, ini dan sebagainya, menyatakan bahwa karya tulis saya belum dengan judul ini belum pernah diterbitkan. Lalu saya sebagai penulis berapa, misalkan ditulis 2 orang, ya disebutkan 2 orang dengan pembagian angka kreditnya adalah 60 dan 40. Karya tulis ini juga dimuat di mana, diterangkan di situ. Lalu tanda tangan di atas metre, kepala labnya menyetujui atau diketahui oleh kabak kalau di tempat saya. Ini contoh jurnal, ada di jurnal Tema Pela, ini kalau nggak salah sudah Sinta, ini sudah nilainya lebih tinggi daripada yang jurnal nasional. Jurnal nasional itu 6, kalau sudah Sinta itu terakreditasi itu berarti 12 kalau nggak salah. Ini bukti fisik dalam pembuatan jurnal ini perlu fotokopi, yaitu nama jurnal, volume, nomor editan, terus keseluruhan isi artikel pada jurnal tersebut, surat pernyataan. Lalu jurnal internasional yang terindeks itu nilainya angka kreditnya 20, jurnal ilmiah nasional terakreditasi 12,5, jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi itu 6. Ini pengembangan profesi menurut Permenpan RP nomor 7 tahun 2019 pasal 24 sekarang ini lebih ringan karena dibutuhkan hanya di PLP keterampilan ini adalah PLP mahir yang mau naik pangkat ke penyelia, ini hanya dibutuhkan minimal 4 angka kredit. Sedangkan PLP ahli muda yang mau naik ke madya ini dibutuhkan paling sedikit itu adalah 6 pengembangan profesi. Pengembangan profesi ini tidak harus di jurnal, bisa itu tadi SOP, penemuan teknologi tepat guna dan lain sebagainya. Nah, ini apabila jurnal ditulis 2 orang, pembagiannya adalah 60-40, 3 orang, maksimal ini 4 orang, yaitu penulis utama dan penulis 2, 3, dan 4. Pembagian sudah jelas. Ini contoh-contoh jurnal yang saya ketahui, jurnal PLP, yaitu ada jurnal PLP UGM, jurnal PLP Undip, ini proses akreditasi, lalu jurnal PLP UGM juga proses akreditasi. Nah, Tema Pela ini sudah masuk Sinta, sudah terakreditasi. Monggo silahkan dimasukkan di Bapak Ibu, apabila punya artikel bisa dimasukkan di jurnal ini. Contoh kerangka KTI-nya, ya ini tentu Bapak Ibu menuliskan, sudah pinter semua di sini. Ya, KTI-nya yang dibuat harus sesuai dengan tupoksi sebagai PLP, jangan ranahnya dosen atau staf pengajar. Ya, ranahnya PLP itu ya banyak, misalkan ada tentang pengelolaan bahan, pengelolaan alat, atau dan sebagainya. Ini tentunya ada judul, nama penulis, alamat penulis, lalu ini ada abstraknya, ada pendahuluannya, lalu ada bahan dan metode, ada hasil pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih bila ada, daftar pustaka. Nah, contoh perhitungan angka kredit dapat dilihat dalam Permendikbud nomor 145 tahun 2014. Oh ya, ini seperti ini. Misalkan PLP terampil menyiapkan kategori 2 pada kegiatan pendidikan semester ganjil sebanyak 6 kali pertemuan, setiap minggunya 3 kali, angka kredit acuannya adalah 0,87. Maka perhitungan volume kegiatan adalah 6 kali pertemuan dikalikan dibagi 14 dikali 3, yaitu pertemuannya per minggu itu berapa. Lalu ketemunya ini adalah 3 kali 6 per 14 sama dengan 1,284. Angka kreditnya dapat dihitung volume kegiatan dikalikan angka kredit acuan, yaitu 1,284 dikalikan 0,87. Maka angka kreditnya diperoleh 1,117. Begitu. Sama, ini masih terampil jika di keahlian. Nah, ini di keahlian. Seorang PLP ahli menyusun peralatan kategori 1 pada kegiatan pendidikan semester ganjil. Nah, semester ganjil dilakukan menyusun ini kan per semester, ya, tidak mungkin per bulan. Jadi dianggap saja per semester, dalam satu tahun itu ada 2 semester. Jumlahnya
Berarti ininya adalah 6 bulan kalau per semester itu. Angka kreditnya acuannya adalah 0,12. Maka volume kegiatannya adalah untuk kegiatan satu praktikum, berarti 6/6 dikalikan 1 karena satu praktikum. Apabila ada praktikum yang lain, misalkan ada praktikum A, B, C, begitu ya dikalikan. Angka kredit dihitung adalah volume kegiatan dikalikan angka kredit acuan, yaitu 1 dikalikan 0,12, ketemunya adalah 0,12. Ini masih menyusun. Nah, ini PRP ahli, misalkan dia menyusun peralatan kategori 2 pada kegiatan penelitian, ini kan di atas jenjang, seorang PLP ahli muda atau ahli pertama, misalkan begitu, ahli pertama gitu aja ya. Ini maka angka kreditnya karena di atas satu jenjang harus dikalikan 80%. Kalau di bawah jenjang itu diakui 100%. Ini 3 mahasiswa. Masing-masing mahasiswa boleh dikatakan 5 bulan. Berarti 3 mahasiswa dikalikan 5/6. Kenapa 5/6? Ini karena 3 mahasiswa itu melakukan ininya, kebutuhan penyusunnya hanya dilakukan 5 bulan. Berarti 5/6. Volumenya 2,5 misalkan. Angka kredit dihitung adalah 2,5 dikalikan volume angka kredit dihitung volume kegiatan dikalikan angka kredit acuan dikalikan 80%. Ketemunya adalah. Ini contoh bukti fisik tentang memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian kategori 2 dan penggunaan bahan khusus pada kegiatan penelitian. Ini misalkan saya begitu atau Bapak Ibu melakukan pada peneliti mahasiswa A dengan judul pengelolaan apa begitu, dosennya A, waktu risetnya 5 bulan. Waktu riset ditulis 5 bulan dari bulan apa dan bulan apa. Ini dapat dilihat pada surat izin masuk labnya. Alat kategori 2 dan bahan khusus yang digunakan misalkan timbangan analitik digital 2 digit Ohaus mereknya, 1 buah. Bahan khususnya adalah apa? Natrium sulfat anhidros sebanyak 5 gram. Uraian kegiatannya yaitu melakukan penjelasan dan supervisinya adalah menjelaskan cara menimbang dengan baik dan benar, yaitu timbangan Ohaus 2 digit itu dari menghidupkan sampai menimbang lalu mematikan lagi. Supervisinya bagaimana? Dijelaskan juga, yaitu mengawasi peneliti dalam pemakaian alat timbangan dengan menggunakan ketika menimbang dengan menggunakan bahan khusus yang digunakan peneliti. Begitu. Jadi supervisi ini tidak boleh centang-centang, jadi harus ada paling tidak ya nama penelitinya, judulnya, dosen pembimbingnya harus verifikasi, harus ada tanda tangannya. Dan kolom-kolomnya harus ditulis penggunaan alat kategori 1 bahan khusus atau kategori 2 bahan khususnya apa namanya, uraian kegiatan ditulis volume kegiatan. Nah, setelah bukti fisik dibuat, langkah-langkah setelah DUPAK disahkan, lalu dilakukan, semuanya disusun. Setelah Anda susun, Anda scan, lalu dilakukan digitalisasi dengan format PDF. Dengan urutan, yaitu 1, ada 2 dokumen kepegawaian dan dokumen DUPAK. Di sini ada dokumen kepegawaian yaitu karpe, konversi, SK pangkat, SK jabatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah tahu itu. Lalu di sini bukti fisik, misalkan ada nama pengusulnya, pendidikan formal, atau itu diklat, atau pengelolaan lab, ini apa saja dituliskan. Pengelompokan filenya, yaitu file yang dikirim itu terdiri dari ada 3 file, yaitu 1, file administrasi kepegawaian, yaitu tadi ada SK-SK. 2, ada file DUPAK. File DUPAK ini terdiri dari file lagi halaman depan, rekap kegiatan yang diajukan, DUPAK, form surat pernyataan atau penugasan, rekaman bukti fisik dan lampiran bukti fisik. File berikutnya adalah surat usulan penilaian angka kredit dari Poltekkes Bapak Ibu ke PPSDM secara resmi. Lalu
Di sini ada file rekaman bukti fisik terdiri dari, ini yang perlu dicermati. Rekaman bukti fisik ini masih harus dipisah Bapak Ibu. Unsur pendidikan, unsur pengelolaan, unsur pengembangan profesi, dan unsur penunjang. Ini contohnya, ini kalau di kecil ini, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, dalam administrasi tadi, dupak, surat, nah ini ada. Ini contoh yang dikirim. Administrasi, dupak, surat usulan. Dalam dupak ini ada file lagi halaman depan, rekap, form surat pernyataan, plus dupak bukti fisik. Dalam bukti fisik ini ada pendidikan, pengelolaan, pengembangan profesi, unsur penunjang, dan jadwal. Nah, ini pekat administrasi. Ini Bapak Ibu dapat di sini ditulis 1, 2, sampai berapa. Ini ada KPI, ada konversi NIP, SKPNS, SKCPNS, PAK, dan lain sebagainya. Lalu surat pernyataan, nah ini 1. Di sini ada dupaknya, difilekan sendiri. Lalu ada surat pernyataan telah melakukan kegiatan pendidikan, telah melakukan pengelolaan lab di atas sesuai jenjang, di atas jenjang, dan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi atau unsur penunjang. Ini bukti fisik pendidikan. Nah, ini ada kode butirnya yang ditulis. Romawi 1, 1B6, ini berarti PLP ini mengikuti apa ini keterangannya? Diklat PLP lamanya 30 jam. Itu begitu. Bukti fisik pengelolaan lab sesuai jenjang. Filenya disesuai dengan kode butirnya, sesuai dengan dupaknya. Lalu kurung buka, kurung tutup, yaitu kegiatannya apa? Menyusun kebutuhan peralatan kategori 1 misalkan, atau bahan umum, atau dan lain sebagainya. Ini sama bukti fisik di bawah jenjang, yaitu ada kode butirnya, filenya, lalu kegiatannya apa? Menyusun apa begitu. Pengembangan profesi sama, misalkan saya membuat KTI, berarti Romawi 1, nomor 3, A, 1, B, yaitu membuat KTI bidang pengelolaan lab. Alur penilaian dupak. Jadi penilaian dupak ini dari Bapak Ibu, setelah dupak Bapak Ibu dokumenkan berupa file, dupak itu dikirimkan di kepegawaian Bapak Ibu di Poltekkes Kemenkes Palu. Di sana ada tim verifikasi yang akan memverifikasi data Bapak Ibu. Di situ ukurannya ditentukan. Kalau di sini berkas kepegawaian dalam bentuk dan bukti fisik dalam bentuk soft file, yaitu berukuran tidak lebih dari 25 MB kalau di tempat kami. Dan lain sebagainya. Lalu setelah Bapak Ibu dikirimkan di SDM Bapak Ibu di Poltekkes Kemenkes di Palu, di sana akan diverifikasi. Setelah diverifikasi, bukti akan dilihat lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, Bapak Ibu akan dipanggil begitu untuk melengkapi. Setelah itu akan dikirimkan di PPSDM oleh SDM di Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, di PPSDM, mohon maaf, saya minum dulu. Nah, di PPSDM ini akan dilihat oleh tim verifikator, lalu akan diajukan ke tim penilai yang ada di PPSDM. Ini perlu penilaian di Kemendikbud atau tidak. Kalau sudah cukup di PPSDM, lalu dinilai di PPSDM. Setelah dinilai oleh tim penilai, nanti akan diterbitkan oleh PAK, lalu akan dikirim PPSDM oleh tim PPSDM Japung PLP ke instansi Bapak Ibu lagi. Itu urutannya. Lalu tata cara penilaian dupak oleh tim PAK. Dokumennya itu sekarang ini biasanya berbasis PDF yang diterima oleh tim PAK PLP dari pusat atau tim PAK PLP pusat, ini PPSDM tentunya, dari instansi pengusul. Pengusul berarti dari Poltekkes Kemenkes Palu misalkan begitu, dicek kelengkapannya oleh PPSDM. Kalau sudah lengkap, nah ini PPSDM akan menunjuk kepada tim-tim penilai yang ada di situ untuk menilai dupak Bapak Ibu. Akan dinilaikan, setelah dinilaikan
Bapak Ibu tim penilai akan mengirimkan kembali hasilnya ke PPSDM, tim verifikasi PPSDM, tim penilai. Begitu, setelah itu diplenokan, dirapatkan, dan disahkan penilaian dari tim penilai. Setelah diplenokan, lalu akan diterbitkan PAK, lalu proses kenaikan pangkat dan jabatan Bapak Ibu. Kalau sudah proses selesai, berarti tinggal Bapak Ibu menunggu untuk menerima SK kenaikan pangkat dan SK kenaikan jabatan PLP. Nah, penilai Dupak ini adalah file atau berkas, ini file ya sekarang ini yang dikirim oleh tim verifikasi oleh PAK SDM UGM, ini maksudnya SDM Poltekkes Kemenkes Palu, lalu dicek kelengkapannya yaitu administrasinya, Dupak, surat usulan penilaiannya. Setelah dicek secara administrasi dan kelengkapannya, lalu akan dinilai oleh tim. Setelah dinilai, itu akan dinilai oleh tim, sama ini sebenarnya, lalu proses. Ini contoh lembar penilaian Dupak. Ini contoh saja ya, misalkan ini penilaian saya, begitu, namanya lembar penilaian usul kenaikan pangkat PLP, namanya siapa? NIP-nya, jabatan, pangkat, angka kredit terakhir, unit kerja. Diusulkan untuk kenaikan pangkat menjadi penata muda tingkat 1 golongan 3B dengan jabatan ahli pertama atau ahli muda atau mahir, begitu. Lalu Bapak Ibu mengusulkan mengikuti diklat, usulannya 2. Nah ini nanti tim penilai akan mengecek, oh 2 apa saja mengikuti diklat, oh benar, sesuai, lalu akan dinilai utuh. Pengelolaan lab, kode butir 1, Romawi 1, 2, B2 ini apa, misalkan menyiapkan apa, begitu dicek, oh ada yang tidak sesuai, berarti yang diajukan 19,8, nah, yang diterima oleh tim penilai 19,6. Dan seterusnya. Terus misalkan ini 0, tidak dinilai karena sudah kadaluarsa atau malah sudah melewati masa timpak penilaian sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada berkas lewat PAK, jadi misalkan tahun 2020 itu ada Bapak Ibu mengikuti workshop, begitu tidak dinilaikan, tapi Bapak Ibu ternyata di PAK di 2020 itu sudah dalam penilaian dan sudah terbit SK PAK-nya, lalu dinilaikan kemudian hari ini tidak bisa. Angka kredit, oh ternyata angka kredit yang saya nilai ini cukup, maka akan saya berikan keterangan cukup untuk KP dan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Dari lembar ini oleh penilai 1 dan 2 akan dicocokkan, lalu akan diplenokan. Setelah diplenokan semuanya sudah oke, sudah clear. Kenapa ini tidak dinilai? Ini pasti akan ditanya oleh PPSDM Kemenkes. Ini bagaimana? Setelah clear, ya, terus proses penerbitan Dupak, lalu proses berikutnya untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Nah, ini terakhir. Materi ini saya ambil dari materinya Pak Trijoko Raharjo, Dr. Trijoko Raharjo, Profesor Suharjono, Mas Abdurrahman Effendi STMT, Bapak Andrian Dion Priyadi Eskom, dan saya sendiri dari Jurnal PLP UGM, Jurnal Undip, Tema Pena, dan sumber lainnya. Terima kasih, salam sehat, semoga sukses selalu. Monggo kalau ada